Hai teman-teman, selamat datang lagi di vlog aku. Hari ini aku akan kasih lihat uang Jerman yang euro dan uang Swiss franc. Dari mata duitan terkecil sampai mata duitan terbesar. Mata duitan atau uang kertas ya. Oke, kita mulai aja ya. Oke, kita mulai dengan koin-koinnya dulu ya. Aku langsung memperbandingkan yang euro dan Swiss franc-nya. Ayo kita lihat. Di euro ada 1 sen sama 2 sen. Kalau di Swiss franc-nya nggak ada. Dia mulainya dengan 5 franc. Jadi aku taruh di sini 5 sennya, 5 franc. Terus euro centnya 10 kayak gini bentuknya. Kayak gini Swiss franc-nya 20, 20, 50 dan ini nih. Dan yang ini nih aku nggak suka ya. Pertama, pokoknya nggak cocok. Dia setengah franc, bukan 50 rappen. Oh ya, kalau di Swissnya bukan cents namanya, dia rappen. Kan kalian bisa lihat setengah, bukan 50. Dan yang nggak aku suka juga, dia lebih kecil daripada yang 20. Ya kan? Kalau seharusnya lebih besar kan mata duitnya lebih besar sebenarnya 50 dibandingkan 20. Oke. Sekarang kita terusin. Yang sennya udah habis, sennya sama rappennya. Sekarang 1 euro, 1 franc, 2 euro, 2 franc, terus 5 franc masih ada koinnya, dan mulai dengan uang kertas euro, 5 euro. Mulainya dari sana. Kalau franc nggak ada kertas 5 francnya. Memang kayak gini. Dan yang bagus lagi, francnya udah ada mata duitnya yang kertas yang baru-baru ya. Oke. Jadi 10 euro, 10 franc, 20, 20, 50 juga baru, 50 euro. Ini 100 euro, baru nih warnanya hijau bagus. Harum lagi. Dan yang 100 franc-nya ini bisa kalian lihat agak beda bentuknya. Itu karena yang ini udah yang baru keluar. Kalau 100 franc-nya keluar yang barunya tanggal 12 September tahun ini. Baru komplit. 200 franc, 200 euro. Ini juga wah, keren, bagus. Nanti di belakangnya aku kasih lihat nanti ya bentuk di belakangnya kayak apa. Dan habis itu sebenarnya masih ada 500 euro. Aku kasih lihat di sini bentuk 500 euro-nya. Tapi nggak bisa didapatkan di bank lagi ya. Karena ECB, European Central Bank, ECB bahasa Inggrisnya pasti, tidak mau 500 euro lagi karena banyak duit ini dipakai di drug dealing sama penjualan yang ilegal, jadi dihapuskan. Tapi masih boleh pakai. Jadi kalau aku pakai, balikin ke bank, mereka akan hancurin 500 euro-nya. Di franc-nya nggak ada 500 franc, dia langsung ke 1000 franc. Ini juga mata duitan yang terbesar di dunia. Kalau nggak salah di Singapura juga ada yang 10.000 Singapura dollar, itu yang terbesar, tapi udah juga nggak boleh dipakai. Boleh dipakai tapi banknya nggak akan cetak lagi seperti 500 euro ini. Jadi ini akan yang terbesar. Swiss, mungkin kalian tahu, terkenal bahwa mereka kaya dan banyak duit. Dan banknya selalu punya safety dan tutup mulut, makanya orang banyak pasti mengambil duit ini terus ke negara mereka, misalnya ke Brazil atau ke Indonesia ya, dengan lembaran tebal ini di sakunya. Padahal nggak boleh kan, cuma boleh bawa sekitar 100 juta rupiah. Oke. Ada lagi satu spesialitas Swiss franc-nya ya, nggak bisa dirobek. Misalnya aku ada nih, supaya nggak habis duit, 20.000 aja dulu ya, kan ini gampang dirobek. Aduh. Kalau Swiss franc-nya nggak bisa. Ini 1000 kan, ini kalian nanti aku kasih tahu berapa ini 1000-nya. Tuh cuman dikit aja, sedikit sekali mungkin, tapi sebenarnya nggak bisa. 20.000 kalian lihat, aduh, untung aku ambil 20.000 nggak yang 100.000. Aku akan kasih lihat sekarang di belakangnya bentuk apa. Aku cepatin, bagus ya, keren. Ini desainnya ada
competition. Siapa yang menang boleh masuk. Bagus ya. Oh, tadi sebelum kalian lihat kan di sini semuanya tangan. Yang mata duit yang dulu bukan tangan. Kalau euronya, Europe, the map of Europe, gedung-gedung biasanya ini bridge. Kalau yang lain gedung, ini misalnya gedung mungkin dari Greek ya. Dan Swiss franc-nya sama kayak gini bentuknya. Kepala-kepala. Dan di euro cent-nya yang belum tahu, dia tergantung negara mana beda bentuknya. Ini Jerman, ini dari Spanyol. Berarti bisa pakai di seluruh European Union ya, yang megang euro. Kalau ini dari nggak tahu ya aku gedung apa ini, nggak tahu ya. Ini dari Jerman, yang ini dari Prancis. Oke, gitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita bandingin uang mata terbesar di Indonesia yang 100.000 rupiah. Banyak nolnya ya, tapi apakah betul isi duitnya besar atau enggak, kita lihat. Pasti enggak 1.000 franc. Dia kalau kita mau pasin tempatnya 100.000 rupiah sekitar 6 euro 50 sen. Berarti di pertengahan di sini kita harus taruhnya. 6.050 sen berarti 5, 6 sama 50. Ini 100.000 rupiah ya. Kayak gini. Dapat paling-paling di Swiss doner kebab. Kalau Swiss franc-nya hampir sama, euro sama Swiss franc hampir sama. Mungkin sekarang lagi sekitar 10% lebih kuat euronya. Berarti kalau 100.000 sekitar 7 franc. Berarti ini ya, 7 franc. Ini hampir sama kayak gitu. Oke, sekarang kita udah tahu sekitar apa 100.000 di sini. Dan kalau kalian tahu sekitar di mana berapa 1.000 franc, satu lembar ini aja ya 14,5 juta rupiah. Satu lembar ini 14,5 juta rupiah. Untung nggak bisa dirobek. Kalau euronya aku nggak tahu apakah bisa dirobek atau enggak. Oh, juga nggak bisa. Dikit. Oke, mata uang euro, karena dia European Union, bisa dipakai di banyak negara di Eropa, misalnya Jerman, Prancis, Spanyol, Polandia juga mau masuk, belum ya, tapi mereka lagi diskusi untuk masuk. Austria, pokoknya banyak negara kalian bisa pakai uang ini dan bayar langsung. Kalau Swiss franc cuma di Swiss dan negara kecil di sampingnya di Liechtenstein. Aku ada foto by the way di Instagram dari Liechtenstein, bagus sekali. Oh iya, ini nih ya, semua totalnya sekitar 26.300.000 rupiah. Ya, itu deh. Sekarang aku nggak tahu mau bikin apa dengan uang ini ya. Beli makanan, habis semua. Oke. Harus balikin ke bank nih. Udah aku hitung masih 10. Aku kira tadi masuk di bawah lemari, jadi susah ambilnya. Aku mau bilang sesuatu lagi. Ini kan 1.000 franc 14,5 juta ya. Aku pertama kali ke Swiss, aku ke bank. Aku pikir ya berapa ya harus beli lemari atau apa. Jadi aku ambil dari bank 1.000 franc, keluarnya satu lembar kayak gini. Dulu lembarnya masih beda. Terus aku pikir, wah gimana nih bisa bayar dengan 1.000? Mana orang mau di supermarket. Terus aku ke bank tukarin untuk kecil. Tapi
wanitanya yang kerja di bank bilang bisa kok, nggak apa-apa. Terus kapan-kapan aku juga perlu 1.000 franc lagi, aku ambil dari bank, dapat juga 1 lembar kayak gini. Terus ke supermarket ya, agak malu gitu, gimana ya bayarnya cuma 10 franc atau 13 franc, aku kasih 1.000. Dia bilang kita nggak suka lihat ini, tapi aku harus cek dulu apakah boleh ambilnya, terus bisa bayar ya. Jadi itu aja tambahannya. Yang aku mau tahu, apakah kalian pikir uang euro sama Swiss franc bentuk uang mainan gitu kan warna-warni dengan tangan gitu ya. Silahkan komen dan jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, sampai jumpa lagi. Bye.